Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi seperti cerita saya kemarin ya, ini lanjutan videonya. Hari ini kita nyalakan motornya dulu, sahabat mesin ya. Setelah ini biar dipasang dulu businya sama Mister Muja, nanti kita nyalakan, baru kita lanjut. Nah, di sini juga saya udah nyiapin tombol. Ini buat kontak ya, nanti setelah dipasangi busi. Sebelum kita nyalakan, kita rakit kontaknya dulu. Jadi motor biar bisa kita matikan atau kita nyalakan. Ditunggu dulu ya. Salam mesin. Oke sahabat mesin, sekarang kita lanjut ya. Sambil nunggu solder panas, ini saya mau ngasih tahu warna kabel kontak dari Grand ya. Nah, di sini tuh ada dua kabel warna hitam strip merah. Ini penghubung spoolnya ya. Jadi kalau ini kontak di on kan, ini akan nyambung. Nah, mengeluarkan arus jadinya CDI-nya. Jadi kalau kita ganti kontaknya karena si pemilik ini motornya nggak ada kontaknya, nah minta dibikinkan kontak. Saya akan sambungkan langsung aja ini. Nah, yang kabel warna hitam strip merah sahabat mesin ya, kita sambung dulu, jadikan satu, terus di solder dan diisolasi ya. Kalau punya isolasi bakar malah bagus lagi. Ntar solder dulu. Usahakan nanti ini ya nyimpennya yang aman ini, karena ini yang ngasih suplai arus ke CDI ya. Jangan sampai nempel ke massa, nanti nggak mau nyala motornya gitu ya. Nah, setelah disambung, ini posisi motor. Setelah ini tanpa kontak loh sahabat mesin ya. Ini sudah bisa nyala sebenarnya, mau nyala. Cuman karena kabel kontaknya ini masih terputus, yang ini ya, warna hitam strip putih dan massa ini ya belum terhubung di kontak. Nanti motor nggak bisa mati. Nah, sedangkan kabel yang hitam strip putih dari CD ini sebagai kontak, ini hati-hati juga kalau pegang nyetrum loh sahabat mesin. Nah, makanya dia bisa mematikan motor kalau dikonsentrasikan ke massa. Sambungan massa klik baru mati motornya. Kalau dilepas seperti ini posisinya, motor nyala terus. Nah, setelah ini pembuktiannya ya. Bentar, tak solder dulu, penting ini. Apakah benar kayak gitu ya? Ini juga tak gunting dulu. Soalnya buaya ini setrumnya agak ngeri ini, nanti yang mati kan biar Mister Muja. Kalau setrum dia kan nggak masalah, masih jomblo ya sahabat mesin ya. Kita kerja nih wae gitu. Saya suruh megang setrum, males. Megang-megang cewek mau megang setrum. Ntar solder dulu. Nah, tadi ya yang kabel hitam strip merahnya, nah, karena kita akan bikin kontak baru. Kalau kontaknya masih aslinya enak, tinggal colok aja udah jadi. Ini karena low budget kita akali pakai tombol. Lagunya masih sama ya. Wah, Domino Island versi koplo. Wah, senengannya bapak nggak suka slot, suka lagunya yang versi koplo. Versi koplo penting nggak pil koplo aja. Nah, solasinya di lebihkan. Nah, teko gelibet ngomong ngisor ris, yang bikin translate ben bingung, separuh Jawa separuh Indonesia. Oke, kabel kontaknya kita pisah ya biar nggak bingung. Saya kasih solasi. Nah, yang membedakan kabel kontak warna hitam strip putih, betul sekali, pinter sahabat mesinnya. Nanti biar Mister Muji yang kayak gini kan untuk matikan motor. Tak. Kerannya bensin buka sedin. Nah, ini kok ada kabel hitam sama merah ini, Mas Haris gimana? Nah, ini ketika kontak on, suplai dari aki baru bisa masuk ke output kontak ini, yang kabel hitam ini, buat ke flasher, buat ke rating ya, terus buat ke klakson ya, sama ke switch starter buat double start. Nanti kita bahas, oke? Yang penting kita nyalakan dulu sambil kita ngecek dari kiprok ini. Dari ini kan ya dari kiprok juga sahabat mesin ya. Jadi belum nyambung aki, ini harusnya sudah keluar arusnya. Kalau yang merah nanti keluar arusnya berarti pengisiannya normal, atau jalurnya dari kiprok ke sini ke kontak bagus ya. Kalau nanti nggak connect ya berarti ada yang putus ya. Kita lihat.
Oke, Mister Muja, nyalakan. Nyala enggak? Oh, nyala sahabat mesin ya. Wah, nyala. Stasionernya. Wah. Motor suaranya kayak gini nih, gimana ini? Oke, dimatikan dulu sahabat mesin ya. Matikan dulu kabelnya. Nah, kan? Kabel kontak hitam strip putih ketemu, masa putus. Ini suara citnya apa? Ayo Mister Muja. Apa? Suara cicitnya dari mana itu? Dari apa? gigi oil pump. Gigi oil pump kenapa? Nggak mau muter. Gak mau muter. Ini olinya naik gak? Nah, oli mesinnya belum dicek naik enggak. Prediksi awal kata Mister Muja nih gigi oil pumpnya enggak benar fungsinya. Bawa kunci 17 enggak ini buat buka tutup klep. Ini sebelum kita lanjutkan nanti soalnya butuh nyala. Ini kalau olinya enggak naik, wah remuk motore malah. Sebelum hal itu terjadi kita cek dulu aja. Ayo, kita punya durasi 20 menitan ini. Nanti kalau panjang nyampe 30 menit ya gak popo. Yuk nggak bawa. Waduh, ini resiko kalau garap di rumah nggak bawa kuncinya. Gimana ini terus? Kita melanjutkan gimana? Ayo. Apa make darurat? Oh, ikilah wis remuk tutupnya ya. Coba dibuka. Menawa iso. Nah, tengokkan dulu. Kita harus ngecek olinya naik enggak, bahaya ini nanti. Kayak kunci darurat sahabat mesin terpaksa ini. Jangan ditiru tapi sahabat mesin yang kuncinya 17. Ini soalnya kondisi tutup klepnya juga udah minta pensiun sebenarnya ya. Cuma si pemilik kok membiarkan. Padahal yang murah loh ya. Nah, masih gak muter. Kuncinya digeser toh. Nyari yang posisinya masih ada cantolane. Dan penak. Wah, harus yang turun tangan ini. Ini coba tak contoh nih. Anak muda sekarang kok nek bengkel sing nyakang ilmu nih. aduh. Belajarnya masih ragu-ragu. Nabrak apa? Waduh. Nabrak karburator. Nanti kita ambil tutupnya saja. Ini bisa ini. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita gedik saja. Wah, nggak mau sahabat mesin. Nah, kita coba tutupnya. Bisa nggak ya? Yuk. Tiap kuncinya mau dirapet ke, ya bisa harusnya ya. Harusnya. Wah, terlalu ringan. Gerak, gerak sahabat mesin. Bisa. Penting itu sabar. Nah. Ya ini kalau darurat aja jangan ditiru sahabat mesin ya. Contoh yang sangat buruk ini bengkel kunci sampai enggak bawa ini. Jangan dicontoh. Nah, mana? Kalau ini nanti kering kita jangan lanjutkan kayak gitu. Gitu ya sahabat mesin ya. Soalnya oli pump kalau nggak naik dilanjutkan nanti hancur. Oli mesinnya piye? Ada. Oli mesinnya baru, olinya nggak naik, ini gimana? Loh, kering ini loh. Garing. Coba nyalakan lagi. Kita lihat olinya naik enggak. Ayo. Nah. Stasionernya kecilkan. Obeng itu obeng. Kulinakno nganggo alat ben pinter. Oh, mau naik sahabat mesin. Bentar tapi. Waduh, apa ketabrak lem ya jadi lama dia. Tunggu dulu sebentar, kita lihat naik enggak.
Oke, olinya naiknya telat sahabat mesin. Jadi ini mesin panasnya cepat. Ini harus request sama si pemilik beli oli pom ya, atau minta bongkar depan. Matikan dulu motornya, matikan. Wah, mau diteruskan kok kondisinya rentan gini ya. Ini kalau diteruskan ini gimana nanti? Ini oli pom naiknya lama sahabat mesin. Mesinnya cepat panas. Bisa jadi ya, satu masang perpak silinder head. Pak silinder head itu kan udah ada lemnya dari pabrik, masih dilem. Biasanya gitu. Jalur oli pomnya jadinya ketutup lem. Lama ngalirnya. Panas loh ini. Loh, baru nyala panas. Atau oli pomnya yang enggak bekerja dengan sangat bagus. Gimana ini? Si pemiliknya ngerti gak? Tahu nggak ya? Nek gigi oli pomnya kayak gitu. Tadi udah terkabari. Mesti kabari. Terus keputusannya gimana? Penting itu nyala dulu. Penting nyala dulu. Lah ini loh yang kadang jadi bingung ya sebagai bengkel. Kalau udah dapat pelanggan, ya udah penting nyala dulu. Kalau sudah nyala gini, ini udah nyala. Tapi nanti kalau ada kerusakan di jalan, kita takutnya nanti yang disalahkan. Gak apa-apa berarti ini udah tahu, yang penting ya dia ya. Ya udah, resikonya ngerti loh ya. Kasih tahu. Pokoknya nanti kalau ambrol ya sampean dewe sing salah loh, yang punya loh. Soalnya udah dikasih tahu bengkele, gigi oli pomnya lemah ya, yang oli pomnya udah kurang kuat atau bisa jadi bampet. Kalau pengennya cuma nyala ya udah nyala. Tadi mau nyoba kabel yang buat ngecas akinya nyampe lupa ya, gara-gara oli pom nggak naik. Kita nyalakan sekali lagi sahabat mesin ya, nyalakan lagi, kita cek. Nah, bermasak. Aduh, kontak trum gak ya? Oh, keluar kecil. Oh, ada ya. Oh, bagus sahabat mesin, sip. Otomatis ini sudah bisa nyalakan double starter kalau ada akinya ya. Nah sekarang kita cek, matikan dulu. Aku mau kesetrum. Jadi malam ini kita fokus di kontaknya dulu. Kondisi mesinnya gini. Waduh, udah pindah tempat. Maaf loh sahabat mesin, itu tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi di sini saya punya tombol. Ini tombol on off ya, kaki 6. Dimana ini itu bisa bekerja 2 kali. Ya. Saya juga nyiapin kabel pengganti kontak green. Di sini ada kabel warna merah, warna hitam. Ini nanti yang akan saya sambungkan pengganti kontak ketika on, agar arus dari aki atau kiprok pengisian itu masuk ke jalur output. Yang satunya warna hitam strip putih dan hijau sesuai dengan kabelnya untuk nyambung ke kabel kontak CDI sama masa. Hari ini kita bikin itu dulu terpaksa ya, mau gimana lagi. Kita tanya dulu si pemilik besok ini siap nggak resikonya. Kalau siap ya udah, pengennya mending nyala saja ya sudah, kita lanjutkan ke babak selanjutnya. Harusnya ini ke double starter, cuma nanti saya kasih tahu arahannya dulu aja ya. Kita udah kadung ini nyuting, ini nggak mungkin saya edit ya, langsung aja nanti saya kasih tahu jalur-jalurnya, terus di switch starter ya kayak gitu, terusnya dinamo starter, tombol ya, minimal itu aja dulu malam ini. Oke, lanjut di kontak. Jadi kalau sobat mesin mau ganti kontak green karena nggak ada budget, gunakan tombol yang seperti ini, harganya cuma 10.000 ya. Pertama yang dipasang adalah kabel merah dan hitam strip putih sobat mesin ya. Kabel merah dan hitam strip putih pasang di tengah ya, mau di kanan kiri bebas. Nah ini tak buka dulu. Nah obeng. Nah, ini kan ada bautnya ya sahabat mesin ya, dilepas saja. Nah, iya maaf, harusnya hari ini kita belajar banyak ini, nggak apa-apa lah,
Nyampe 44, 56 dan seterusnya ini nanti ya. Gara-gara situasi yang tak terduga. Itu juga buat pengalaman sahabat mesin motor, kalau suaranya kayak gitu oli otomatis naiknya lama, itu mesin panas, itu harus segera dipikirkan ya. Jangan dibiarkan nanti kelamaan efeknya merambat, mesin hancur, baru bingung pegang kepala, dompet posisi nggak ada isinya, wah mbak pusing nanti kayak gitu, sampean pusing, bengkelnya lebih pusing lagi. aduh. Nah kayak gini ya, ini hitam strip putih, yang merah juga saya pasang, di sini di solder. Nanti yang membedakan apa Mas Haris? Nah setelah ini baru saya kasih tahu. Nah cekel Master Muja, tak solder tanganmu ini ben ketok sahabat mesin. Nah kok solder tanganmu, kabel tangannya Mister Muja tak solder, ngapain tangan cowok, udah diem aja naik. Nah gak nih tak solder, tak bodoni biar kelihatan. Biar kelihatan. Hup. Oke balik. Nah aduh aku dewe sing kena siongka. Tenang, nggak panas banget, masih panas di neraka. Sama panas omongan tangga. Oke sudah. Nah kalau sudah solder gini kan kuat sahabat mesin ya. Juga ada isolasi bakar, langsung ditempeli atau bekas ini ya kontak. Nah bekas klem yang kayak gininya ini dimasukkan sih, akun di akal ini kilo akal mendadak di mau gunting lagi. Akal mendadak yang mendadak datang, benar-benar mendadak. Nah gini, kita bagi dua aja selangnya ya tadi ya, selang bekas sambungan kabel. Nah masukkan aja, tarik strik, kita tempelkan. Gini, kreatif tak terbatas karena nggak ada biaya. Nah gini aja. Garap gimana? Oh ini di rumah, saya garap di rumah sahabat mesin. Nah dah selangnya aman ya. Nah sekarang kabel yang hijau, karena kabel kontak ini harus nempel massa baru bisa mati motornya, berarti kita ambil yang ini salah satunya ya. Nah kita ambil satunya, jadi nanti ketika dimatikan motornya bisa ya. Nanti mau sing tak gunting. Nah ini kok tanganku ndredeg ya, kerugi apa gara-gara habis mikiri tadi kuntilanak. Kuntilanak cantik. Nah pegang lagi gini tak saudari, nanti mau tinoleh solder lagi sobat mesin, kabel massa biar motornya bisa dimatikan. Hup. Oke sudah. Nah sudah seperti ini ya sobat mesin jadinya ya. Nah untuk kabel yang hitam ya jangan dijejerke sobat mesin ya, tapi di kebalikannya, di arah yang satunya. Gini satunya jangan dijejerke kabel yang tadi warna hijau, soalnya nanti kalau kondisi skakelnya rata, wah ya konslet terjadi, motornya nggak mau nyala, sama aja dimatikan dong. Kayak gitu ya. Ntar tak pasang ke dulu. Tapi golek ke selang bekas yang mau gue lho, onone ora. Dinggo nutup kabel iki. Ben ketok rapi. Nah, ada ya wis nek ada, gandok isi. Tak solder isi. Nah, sebentar tak solder lagi. Nah, ya. Aduh. Kontak grand diganti tombol, harga 10.000. Apakah bisa? Bisa. Nah oke. Jadi nah ini kayak gini yang merah dan hitam. Nah untuk yang kontak CDI nya di baliknya loh, yang hijau di bawah ya, kayak gini. Nah tampak samping.
Tuh. Jadi ketika posisi gini klik itu mati motornya, kondisi gini motornya nyala. Dobelnya juga bisa dipencet nanti, tinggal nyambungin aja di kontak tadi ya, kabel kontak yang tersisa. Nah tinggal ngikutin aja warnanya, hijau hitam hijau, merah sama merah. Nah untuk pembuktiannya berhasil enggaknya ini tak pasangkan sekarang. Oke, ini masa kita lanjut pasang aja. Aslinya nggak ada yang sulit sahabat mesin, kalau memang kita mau berusaha sedikit ya. Yang susah itu kadang males mikir, mintanya banyak, duitnya gak pate ono. Susah. Nah, kita sambungkan hitam strip putih ketemu hitam strip putih. Gubat, set kenceng, gunting rata, ceprot, cekel ini din, nah, soldernya, nah, solder, oke, bagus solderan ujian wapik tenan, entah soldernya yang bagus ya. Nah, gitu ya. Solasi. Oke, sekarang yang hijau tak urut ke ben rapi. Nah, rapi, kabel itu harus rapi, enggak rapi nanti kita sendiri yang bingung. Nah, ada yang tanya lagi, Mas Aris kok bisa bedain warna kabel? Saya bedainnya dari aura, yang penting ada cahayanya. Soalnya saya kan mulanya bisa lihat warna, makanya jadi kayak sekarang pas nggak bisa lihat warna masih bisa bedakan sahabat mesin ya, mana yang hijau mana yang merah. Kecuali kalau yang motor matic sekarang tuh kan ada yang kabel yang kadang sampai 2 warna, itu waduh agak pusing saya. Yang sampai 2, 3 kadang hitam strip merah, ada strip apa lagi gitu, wah pusing gitu. Kalau suruh dandan yang kayak gitu aku harus bawa partner pegang lagi, soalnya bedain warnanya. Yang susah aslinya warna hitam sahabat mesin. Kadang kalau nempel ke bodi, saya pernah itu dandan kabel hitamnya nempel di tangki, pusing nyarinya. Mister Muja tak amo, tak kira diumpetin kan gitu. Udah malam kabel diumpetin, nggak taunya nempel di tangki, nggak kelihatan, sama-sama hitam. Kayak Mister Muja sama hitamnya nggak kelihatan. Agak pusing di situ aja. Kalau selama masih ada warnanya kita bisa bedakan sahabat mesin. Oke, untuk kontaknya sudah. Jadi sekarang sekalian yang menuju aki ya, yang merah sama hitam. Yang hitam dulu aja kayaknya kita pasang. Nah, hitam. Ada lagi pertanyaan apa? Bisa kabel dari mana? Oh, ini berguru saya dulu ya. Jadi alhamdulillah belajar tahunan ya dulu itu. Wah, dulu itu belajar bengkel itu nggak kayak sekarang. Dulu itu bener-bener bisa dapat ilmu bengkel itu udah seneng, nggak perlu bayaran. Sekarang pada pengen bengkel itu bayarannya piro sih, melu. Niatnya udah nyari duit dulu ya nggak jadi, duit belakangan, ilmunya dulu. Ilmunya udah dapat, duitnya nyusul, ikut mesti. Nanti rumah gini aja dicari orang kayak gitu ya. Penting itu ilmunya. Kalau udah ada ilmu kayak saya sekarang, yang penting apa? Duitnya. Kayak gitu. Tahunan alhamdulillah ya, tirakat lah sahabat mesin dari sabar. Namanya kabel, jadi ilmu dasarnya dipelajari. Mesin juga sama, yang penting ya itu tadi, harus peka. Bukan peka mata batin loh ya, peka telinganya, peka pendengarannya, peka matanya, penglihatannya. Itu kita biar bisa melihat kondisi kerusakan ya. Jadi biar nggak asal-asalan gitu.
kerja santai, nggak perlu ngoyo. Toh rezeki udah diatur. Masih yo sehari sampean podo nguber memang nggak dapet ya, mau gimana lagi, sampai nangis ya bakal dapat. Tapi kalau sabar disyukuri, dapat sedikit alhamdulillah. Ya itu ada aja jalannya, penting itu tadi bisa makan belajar. Ilmu juga dibagi-bagi, ada yang tanya jangan sombong, kalau tahu ya dijawabi, oh ininya, oh kayak gini, nggak mungkin ini hilang kalau rezeki itu, tenang aja, yakin nggak bakal hilang, malah dapat jalan yang bagus nanti. Mas itu kok bagus, ditulungi, nggak takut ini tak tiru apa gimana, nggak masalah. Bengkel itu bro dimanapun setahu saya itu mau jejer-jejer loh ya, kalau rezeki itu nggak kemana ya tetap rame semua gitu ya. Saya udah pernah bilang, kadang setelan saya udah menurut saya bagus, kadang kata orangnya kurang pas, dipegang bengkel lain pas, kadang setelan lain sama ya, kayak gitu tuh muter-muter kayak gitu. Kadang setelanku sama Mr. Muja beda, enak Mr. Muja ya Mr. Muja yang dicari. Ya itulah dunia bengkel ya, kita kan hanya menjual jasa ya gitu. Yang penting jangan pernah dengerin omongan orang ya, omongan orang yang gak enak atau ngajak kita yang aneh-aneh. Oke, nah udah jadi, sambil ngobrol gak kerasa selesai punya kontak green. Nah, ini kata si penjual groundnya nggak nyetrum, tapi saya ragu. Saya ragu nanti biar seperti biasa Mr. Muja yang akan saya tumbalkan. Ya, Mr. Muja ini kondisinya gimana, mati apa hidup? Ini mati, ini hidup. Oke, kita nyalakan dulu. Ini saya taruh sini. Nah, udah nyalakan saja, nanti masalah matikan sampean sing mate deh. Nyala enggak? Oh nyala. Oh iya jatuh. Sekarang matikan. Awas setrum. Soalnya belum nempel ke bodi. Oh enggak, itu aman, tombolnya aman. Ceklik. Nah, tapi sayangnya enggak kesoting di kamera, jadi diulangi lagi. Kesoting kamera dulu. Matikan dulu. Gimana tadi? Mati. Ini kondisi hidup apa mati? Hidup ya. Nanti matikan harus di depan kamera gini. Nah, kayak gitu ya. Nih, ayo urip none. Salah Ben balenine. Nyala. Oke. Ya. Kondisi di kamera, angkat lagi, hop ke atasan. Nah, matikan. Motornya matikan. Tuh, kan bisa ya. Kontaknya bisa berarti, oke? Mantap. Cuman biar kita nanti aman syuting selanjutnya, nanti kita tempelkan ke bodinya dulu di batok lampu. Jadi kita bisa cetrek dengan aman kayak gini ya sobat mesin ya. Ngeri nanti kalau kepegang groundnya, wah, setrum kita. Kayak gitu. Oke, paling lanjutannya tetap besok ini. Nggak mungkin bisa sekarang sahabat mesin, gimana? Aduh, ini kita bisa nyalakan motor cuma sebentar, 1 menit 2 menit kayak gitu. Ini lama, gak kuat ini. Ini besok tak akali dulu motornya, gimana caranya olinya biar naik dulu dengan cepat. Besok kita syuting biar lebih santai. Lagi pula tadi saya mau beli klem aki itu, toko bisa kehabisan klem aki. Aku heran loh, kakas klem aki loh. Klem aki gini loh, kok habis. Sama akinya sok ditukar tambah ke ya. Akhirnya kita tukar tambahkan aja yang murah sahabat mesin, beli mahal tukar tambah 50.000. Kita lanjut besok sahabat mesin, maaf loh ya kayak gitu. Mau gimana lagi, emang kondisinya kayak gini mesinnya. Saya juga nggak tahu ini sahabat mesin, baru tahu ini loh, aku baru tahu ini si Mr. Muja nggak ngasih tahu, mungkin karena dia juga nggak tahu kayak gitu. Soalnya karena saya nggak tanya, katanya anak buah nggak kurang ngajar kayak gitu. Jadi tunggu lanjutannya di part 3 besok. Ini motor besok saya dandani dulu agar kita lanjutnya lebih enak lagi ya. Tetap bersabar sahabat mesin ya, kita belajar bareng. Terima kasih yang masih nonton, sing mau belajar bareng ya, sharing-sharing bareng lah. Semoga info ini bermanfaat untuk sahabat mesin juga ya. Ambil aja yang manfaatnya dari tadi ya. Saya nyerocos nggak barbar itu. Pokoknya yang positifnya diambil. Besok kita lanjut ke double starter. Kudu ngono ya, double starter lanjut. Kalau masih bisa ke lampu sen langsung semuanya. Ditunggu lagi.
Terima kasih sudah like. Salam mesin.